Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 2010110006. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, kelompok 1, yang bertemakan Sosio-Historis Masyarakat Islam di Indonesia. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Maisyana. Berikut materi yang akan saya sampaikan, teman-teman bisa menyimak pada PPT berikut ini. Sosio-historis masyarakat Islam di Indonesia, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Maisyana. Penyusun kelompok 1 terdiri dari saya, Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 2010110006. Yang kedua, Isra Safiana, NIM 2010110016. Selanjutnya, Raudatul Nuril Fitriyah, NIM 2010110021. Dan yang terakhir, Nihayatus Sa'adah, NIM 2010110033. Pendahuluan, latar belakang. Pada awal mula, agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Bukhara dan Cina hanya sebatas dianut oleh para pedagang dan keluarganya saja. Namun lambat laun udara Islam mulai masuk pada relok sosial pendudukan pribumi. Oleh sebab itu, makalah ini dibuat guna memaparkan pendidikan Islam di Indonesia dan perkembangannya mulai sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, dilihat dari sosio-historisnya. Karena menurut para ahli sejarah, pendidikan Islam adalah salah satu pendidikan tertua di Indonesia dengan model yang khas dan menjadi salah satu pendidikan yang disahkan oleh negara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan sosial politik, bagaimana proses pendidikan Islam diakui oleh negara hingga dapat dirasakan saat ini. Memasuki bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama, pendidikan Islam pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Pada masa perkembangan, Islam mulai disebarkan melalui pendidikan. Banyak bermunculan institusi-institusi seperti surau dan musola yang mengajarkan ajaran Islam dengan alamiah dan tidak terstruktur atau secara tidak formal. Contohnya diantaranya satu institusi pendidikan yaitu masjid dan musola. Para pedagang Islam yang mulai menyebarkan Islam pertama dengan menempati tempat di mana mereka singgah dan membangun tempat ibadah di sana. Dari tempat ibadatan ini kemudian disisipi pemberian materi-materi tentang keislaman berupa membaca Al-Quran. Dari sini lambat laut menjadi sebuah bibit yang kemudian memunculkan adanya pesantren. Pesantren sudah ada di bumi Nusantara seiring dengan penyebaran Islam di bumi Pertiwi ini. Ada yang menyebutkan pesantren sudah muncul sejak akhir abad ke-14 atau awal ke-15. Yang mendirikan pertama kali ialah Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita sebut dengan Sunan Ampel. Selanjutnya, madrasah. Pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 Masehi dengan berdirinya madrasah Islamiyah yang bersifat formal. Muhammadiyah mendirikan sekolah umum dari pemerintah seperti Quick School atau sekolah guru, tetapi tidak netral agama. Selanjutnya, pada akhir tahun 1938, Komisi Perguruan Nahdlatul Ulama berhasil melahirkan reglamen tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 Hijriah. Adapun susunannya seperti di bawah ini, bisa dilihat Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Mu'alimin Wusta sampai Mu'alimin Ulia dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya memasuki bab selanjutnya, yaitu pendidikan Islam pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, umat Islam Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan agama, perubahan dan pencerahan. Di antaranya adalah dorongan untuk mengusir penjajah. Meskipun ada dorongan kuat untuk melawan penjajah, akan tetapi mereka sadar bahwa tidak mungkin melawan penjajah hanya dengan cara tradisional. Ketertinggalan inilah, maka dari itu Islam semakin berkembang, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga umat Islam mencoba untuk bangkit dan mengembangkan diri mereka masing-masing.
dalam artian agar mereka tidak terbelakang dalam hal kependidikan. Tetapi pendidikan Islam pasca kemerdekaan lebih difokuskan kepada integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Ide ini awalnya dimunculkan oleh Abdul Wahid yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama pada masa awal kemerdekaan. Adapun bagaimana pendidikan Islam baik dari institusi menteri sampai kepada guru dapat pula diakui oleh negara dan mendapat payung hukum berupa undang-undang. A. Institusi pendidikan. Perbandingan antara pendidikan Islam sebelum kemerdekaan dengan pendidikan Islam pasca kemerdekaan seperti berikut bisa saya paparkan. Institusi pendidikan atau berisi pesantren. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren salafi. Itu adalah masa sebelum kemerdekaan. Namun, corak pesantren pada fase pasca kemerdekaan sudah mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut dari yang bersifat tradisional atau salafi tadi yang mengajarkan tentang ilmu agama Islam saja, sekarang sudah berubah menjadi modernis atau kholaf, berupa modern dalam sistem, metode, dan fisik bangunan. Hal ini dibuktikan dengan sikap terbukanya untuk tidak sepenuhnya taklid dan mencoba mencari formulasi baru untuk lebih baik meski didapatkan dari non-Islam. Tidak hanya dari kitab ataupun Al-Quran saja ataupun hadis, tapi sudah mulai berkembang untuk mencari formulasi informasi dari yang didapatkan dari non-Islam. Memasukkan materi umum dan bahasa Inggris. Sekarang sudah banyak pesantren-pesantren yang sudah memasukkan bahasa Inggris dan materi-materi umum di pesantren. Tidak mengenal bahasa daerah. Penggunaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar dan percakapan, olahraga dengan segala cabangnya, dan lain-lain. Itu adalah contoh pengembangan atau perbedaan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, madrasah dan sekolah. Di antara pembaruan di bidang pendidikan adalah dengan dibentuknya madrasah sebagai lembaga alternatif pendidikan Islam di Indonesia yang sudah ada, seperti pesantren dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Madrasah dalam lintasan sejarah lahir untuk merespon atau atas dinamika sistem pendidikan umat yang berada dalam persimpangan jalan antara pendidikan umum yang bercorak kolonial dan lembaga pendidikan pesantren yang bercorak tradisional untuk bentuk pembaruan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah istilah yang digunakan dalam UU Sisdiknas. Hal ini sudah mengindikasikan bahwa pendidikan Islam baik dari segi materi, lembaga pendidikan maupun lingkungan keagamaan sudah mendapat payung hukum dari negara-negara. Contohnya tersebut disebutkan dimulai pada Sisdiknas yang di bawah ini: UU nomor 12/1950, UU nomor 2/1954, UU nomor 20/1999, dan UU nomor 20/2003. Itu adalah sosio-historis pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Selanjutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu sejarah dualisme pendidikan Islam. Bentuk dualisme dalam pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun peraturan pemerintah. Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama. Keputusan itu diikuti oleh Inpres nomor 015 tahun 1974 tentang pelaksanaan keputusan Presiden tersebut. Keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya karena madrasah harus dikelola oleh Kemendikbud sebagai satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Munculnya reaksi keras dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB pada tanggal 24 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, yaitu nomor 6 tahun 1975
nomor 037-U-1975 dan nomor 36 tahun 1975. Inti dari ketetapan dari SKB 3 Menteri tadi adalah yang pertama, agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas. Yang terakhir, ketiga, agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Maka kurikulum yang dijalankan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Adanya dualisme dalam pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama, sampai sekarang masih tampak di UU RI nomor 20 tahun 2003 bab 6 pasal 15 tentang Sisdiknas yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, advokasi, dan keagamaan. Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Pandangan Islam mengenai dualisme pendidikan, yaitu ulama-ulama terdahulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun, menurut Muhammad Abduh, harus ada skala prioritas dalam ilmu agama. Perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama, atau juga bisa kita sebut dengan kebutuhan primer, karena seakan-akan ilmu agama itu sangat penting bagi kita, karena kita harus tahu hakikat agama supaya punya identitas, sistem moral yang kuat, dan visi yang jelas. Bukti bahwa ulama dulu tak pernah membedakan disiplin ilmu tertentu dapat dilihat dari otoritas keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu. Atau yang dimaksud adalah bukti bahwa dulu ulama itu tidak pernah dualisme tentang pendidikan Islam maupun umum, karena keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya ilmu agama ataupun ilmu umum, tetapi secara keseluruhan dipelajari oleh ulama-ulama terdahulu. Ini mengindikasikan Islam sangatlah menjunjung tinggi keutamaan ilmu dari aspek keutuhan ilmu. Dualisme dalam pendidikan adalah konsep sama sekali tidak dikenal dalam tradisi keilmuan salaf. Banyaknya ulama yang punya otoritas keilmuan yang lebih dari satu bidang adalah bukti kuat ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu atau dualisme pendidikan. Rasulullah SAW sekalipun sebagai suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, tidak pernah membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama, karena semua ilmu datangnya dari satu zat, yaitu Allah SWT. Apa yang diistilahkan orang-orang sekarang sebagai ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, teologi, tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain, dan ilmu-ilmu umum, ilmu sekuler seperti biologi, fisika, kimia, IPA, IPS, sosiologi, dan lain-lain, dalam pandangan Islam pada batas tertentu wajib dikuasai semuanya, karena kita merujuk pada ulama-ulama terdahulu yang bukan hanya pandai dalam satu bidang, tetapi bisa mempelajari dan bisa menguasai berbagai bidang. Secara konseptual, menurut Abdul Rahman Al-Saigaf, dalam pendidikan Islam tidak dijumpai dualisme. Tadi seperti sabdanya Rasul, jika kita menoleh pegangan Islam, yakni Al-Quran atau hadis, tidak ditemukan baik secara tersirat, terlebih lagi tersurat. Secara tersirat saja tidak bisa ditemukan, apalagi secara tersurat. Lalu tidak menemukan dalil mengenai dualisme ilmu atau pendidikan. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu agar kita bisa mempelajari semua bidang ilmu yang ada, walaupun cuman sebatas mengetahui, bukan bisa menguasai secara sepenuhnya. Akan masalah dualisme pendidikan di Indonesia adalah persoalan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Menurut Dr. Mokhtar Naim, dualisme pendidikan adalah penyebab utama dari kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkan.
Hal ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai beragam budaya, beraneka ragam agama dan ras, seharusnya kita tidak usah menitik beratkan dualisme pendidikan, seperti contoh harus menguasai satu bidang atau bagaimanapun itu. Kita seharusnya bisa mengambil contoh atau hikmah dari para ulama-ulama terdahulu, karena setidaknya kita juga harus bisa mempelajari berbagai macam ilmu, karena ulama juga seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia muncul berawal tidak terlepas dari agama Islam itu sendiri. Pendidikan Islam pada awal mula tidak dilaksanakan secara kelembagaan, dalam artian pelaksanaan pendidikan Islam cenderung alamiah dan berjalan apa adanya. Dan perkembangan selanjutnya muncul corak dan model warna pendidikan Islam di Indonesia dalam masjid, mushola, dan pesantren. Pada awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan agama, perubahan dan pencerahan. Ketertinggalan di berbagai bidang adalah akibat dari kemunduran umat Islam di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga umat Islam terbelakang. Dualisme dalam pendidikan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan dalam undang-undang pendidikan nasional maupun peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.